Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Azhara dengan NIM K75211069 dari PAPC 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai press release. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada pengertian, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada teknik penulisan, yang keempat ada struktur, dan yang kelima ada penulisan dalam press release. Oke, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih pengertian dari press release itu? Nah, jadi pengertian dari press release yaitu informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relation atau PR atau humas dalam suatu organisasi atau perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa seperti TV, radio, media cetak, media online untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu ada tujuan dari press release. Nah, di sini ada 6 tujuan dari press release. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan citra baik dari perusahaan. Yang kedua yaitu terliput oleh media sehingga diketahui keberadaannya oleh masyarakat. Yang ketiga ada bentuk keterbukaan terhadap stakeholder. Yang keempat, ada memberitahu aktivitas apa saja sih yang telah dilaksanakan oleh suatu lembaga atau perusahaan tersebut. Lalu yang kelima, ada bentuk klarifikasi terkait dengan permasalahan baik itu kasus maupun skandal. Dan yang terakhir yaitu menjadi bahan untuk mempromosikan produk atau jasa dalam perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik penulisan dalam press release. Jadi, teknik penulisan dalam press release itu layak muat apabila cara menulisnya itu sama seperti halnya wartawan itu menulis berita langsung atau straight news dengan gaya piramida terbalik atau inverted pyramid. Nah, dalam teknik penulisan ini tadi tuh ada 3 kategori. Yang pertama yaitu pembaca dikategorikan sebagai orang sibuk dan mempunyai waktu yang singkat untuk mendapatkan berita-berita yang faktual. Lalu yang kedua yaitu redaksi media massa harus memotong press release tersebut tanpa mengurangi isi pokok dalam press release tersebut. Lalu yang ketiga yaitu ada redaksi itu tidak mempunyai cukup waktu untuk membaca keseluruhan dalam press release. Lalu yang selanjutnya ada struktur dalam press release. Nah, struktur dalam press release ini meliputi 5W1H. Nah, apa sih maksudnya dari 5W1H? Jadi 5W1H itu ada who, what, where, why, when, dan how. Nah, jadi di sini maksud dari who itu adalah siapa yang terlibat di dalam press release tersebut. Lalu yang kedua ada what, apa sih atau apa yang terjadi di dalam suatu peristiwa atau dalam peristiwa press release tersebut. Lalu yang ketiga ada where atau di mana sih terjadinya peristiwa tersebut. Lalu yang keempat ada why, mengapa peristiwa tersebut itu bisa terjadi. Dan yang selanjutnya ada when, kapan peristiwa tersebut itu terjadi. Dan yang terakhir ada how, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Nah, di sebelah kanan sini ada contoh penulisan dalam press release, jadi kayak urutannya dalam pembuatan press release. Nah, yang pertama itu ada date, ya, itu adalah tanggal pembuatan press release ini. Lalu yang kedua ada release date, itu yaitu press release ini tuh dirilis atau dipublikasikan tuh pada tanggal berapa. Lalu yang ketiga ada title atau judul dalam press release tersebut itu apa. Lalu yang keempat ada location atau lokasi press release tersebut atau lokasi tersebut terjadi di mana. Lalu yang kelima ada paragraf atau intro yaitu pembukaan dalam press release. Yang keenam ada 5W plus 1H yaitu yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang ketujuh ada about atau bio yaitu tentang inti dalam press release tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada contact details atau kontak detail press release yang membuat press release tersebut itu siapa. Nah, dalam struktur press release ini biasanya kita memakai atau lebih gampangnya itu seperti yang pertama itu ada judul atau head. Nah, maksud dari judul atau head itu adalah judul harus dibuat semenarik mungkin supaya informasi yang diberikan itu banyak
yang membacanya. Jadi penulisan judul itu harus mewakili isi yang ada di dalam press release tersebut. Yang kedua ada teras atau lead, yaitu teras pada press release ini dapat diartikan sebagai bagian pembuka dari sebuah berita. Oleh sebab itu, biasanya teras berada di paling awal dan paling atas dalam press release atau dalam berita. Nah, dalam menulis teras ini sebaiknya kita menggunakan subjek yang ditambahkan dengan unsur 5W+1H yang seperti sudah saya jelaskan tadi, dan ditulis secara singkat, jelas, dan padat. Lalu yang ketiga ada isi atau body. Jadi dalam isi ini metode piramida terbalik itu menempatkan informasi yang sangat penting di bagian atas atau awal berita. Setelah itu secara bertahap informasi umum ditulis di bawahnya, kemudian informasi yang kurang berarti ditulis di bawahnya lagi. Dan yang selanjutnya yaitu ada penulisan dalam press release. Nah, yang pertama yaitu pelajari gaya bahasa media yang menjadi target pengiriman rilis. Jadi, sebelum kita menulis press release itu kita harus mempelajari gaya bahasa media yang akan menjadi target kita untuk pengiriman rilis itu. Lalu yang kedua ada tulislah siaran pers dengan gaya media tersebut. Nah, setelah kita pelajari nih kayak gaya bahasa medianya itu seperti apa, kita menulis siaran persnya itu seperti gaya yang mereka gunakan. Lalu yang ketiga ada gunakan bahasa jurnalistik, yaitu ringkas dan lugas, kalimat dan paragraf pendek-pendek, hindari anak kalimat. Lalu yang keempat ada tulislah fakta dan data saja, bukan opini atau pandangan. Jadi kita menuliskan berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan opini dari orang lain atau pandangan dari orang lain. Nah, lalu yang kelima ada ketiklah hanya pada satu sisi kertas. Lalu yang keenam ada selalu beri tanggal. Yang ketujuh ada selalu cantumkan nama kontak dan nomor telepon bagian akhir naskah. Yang kedelapan ada gunakan kertas surat resmi dan cantumkan label siaran pers di bawah logo atau sebelum naskah. Dan yang terakhir ada pelajari editorial polisi, frekuensi penerbitan, tanggal atau tenggat terbit. Lalu ada deadline, lalu ada daerah sirkulasi serta jangkauan dan segmen dalam pembaca. Nah, segini dulu yang bisa saya jelaskan mengenai press release. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.